Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, era khalifah akan mengisahkan kisah ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertawaf bersama seorang badui. Alkisah pada suatu hari ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang tawaf di Ka'bah, baginda Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Seketika Rasulullah SAW menirukan zikirnya orang tersebut, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu berhenti di suatu sudut Ka'bah dan menyebutnya lagi, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya juga menyebutnya lagi, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu merasa dirinya diperolok-olok, lalu menoleh ke belakang dan dilihatnya seorang lelaki yang sangat tampan dan gagah yang belum pernah dilihatnya. Orang itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja mengejek-ngejekku? Karena aku ini orang Badui. Kalaulah bukan karena ketampanan dan kegagahanmu, akan kulaporkan engkau kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah SAW tersenyum lalu berkata, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Badui?" "Tidak," jawab orang Badui tersebut. "Jadi, bagaimana kamu beriman kepadanya?" tanya baginda Nabi Muhammad SAW. "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan risalahnya, walaupun saya belum pernah bertemu dengannya," jawab orang Badui itu. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab Badui, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu kelak di akhirat." Mendengar perkataan tersebut, orang Badui itu langsung tercengang, seperti tidak percaya kepada dirinya sendiri. Kemudian ia berkata, "Tuhan, ini Nabi Muhammad." "Benar," jawab baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segera, orang itu tunduk dan mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat hal itu, baginda Nabi Muhammad SAW menarik tubuh orang Arab Badui itu seraya berkata, "Wahai orang Badui, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, akan tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi orang yang mengingkarinya." Ketika itu, turunlah malaikat Jibril untuk membawa berita dari langit, dan dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan yang Maha Memberikan Keselamatan menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, katakan kepada orang Badui itu agar tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, malaikat Jibril kemudian pergi. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikannya. Lalu orang Arab Badui itu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalku, maka aku pun akan membuat perhitungan dengannya. Bagaimana mungkin kau akan membuat perhitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya baginda Nabi Muhammad SAW penuh heran. Lalu kemudian orang Arab Badui itu menjawab, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosaku, maka aku akan memperhitungkan betapa besarnya ampunannya. Jika Allah memperhitungkan kemaksiatanku, maka aku akan memperhitungkan betapa luasnya pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kebakhilanku, maka aku akan memperhitungkan pula betapa dermawannya."
Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu, sehingga air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat kejadian itu, malaikat Jibril alaihissalam turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan yang maha memberi keselamatan menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga ars lupa akan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga mereka tergoncang. Sekarang katakan kepada sahabatmu itu bahwa Allah tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan menghitung kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa beruntungnya orang Arab Badui itu, sampai ia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan bertambahnya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.